jangan terlalu banyak ngomong, karena yang jatuh ini adalah malaikat tinggi, Bapak Ibu. Mengapa hilang cahayanya, hilang pedang rohnya itu mempelai sudah tahu sebelumnya. Tanya saja sama Bapak. Karena roh yang datang memberitahukan bahwa malaikat satu ini sudah jatuh. Tanya saja sama Pangeran Ilahi pada waktu itu, sebelum kita tahu itu Bucan Lorina dengan Bucan Olivia ke sana. Jadi kita sudah terlebih dahulu tahu roh yang memberitahukan. Nah, tapi kita menunggu apakah malaikat ini akan kembali sadar dan kembali. Makanya mempelai katakan tertawanlah tubuhnya oleh enam, karena mereka tahu bahwa ini salah satu malaikat kuat di pihak Tuhan. Nah, akibat dari perbuatan malaikat itu sendiri, ya tanggunglah hilang pedang roh, hilang cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang malaikat itu telah menyadari kesalahannya dan kembali. Kan mulai ada lagi cahayanya kan, tapi sedikit. Tidak seperti dahulu. Nah, makanya mempelai cari-cari di alam roh, mempelai berteriak, malaikat Mikael, di mana engkau, di mana? Tidak ada dia, Bapak Ibu. Sudah tidak ada. Yang baru. Nah, terus Bapak Ibu, mempelai Tuhan kan diproses oleh Tuhan. Makanya mempelai kalau dengan kesaksian Bucan Lorina dengan Bucan Olivia sakit buruk. Karena mereka baru menjalani proses Tuhan itu walaupun dadakan. Nah, kalau saya sudah berpuluh-puluh tahun dari gadis diproses Tuhan dengan berbagai penderitaan. Kalau tidak diproses Tuhan, mana mungkin cahaya Bucan Lorina dengan Bucan Olivia Lesbasa itu semakin hari semakin luar biasa. Karena mereka setia taat mengikuti Tuhan. Sedangkan malaikat Tuhan yang satu ini ya bekerja sama dengan roh dunia kan. Makanya coba Bucan Lorina sekarang, cahaya tubuhnya saja sudah marah Bapak Ibu ya. Merah. Menuntut balas Bapak Ibu. Atas penderitaannya. Oh, merah. Iya, merah Bapak Ibu ya. Menuntut balas itu. Nggak ngomong Bapak Ibu. Malaikat itu nggak ngomong, tapi kan aura kita ini kan kelihatan. Merah itu menyala itu marah Bapak Ibu ya. Api. Nah, kalau saya ini Bapak Ibu ya saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang sumber pembalasan itu saya kan digodok dari sejak gadis. Nah, sedangkan Bucan Olivia, Bucan Despasa ini digodok dalam seketika dengan Pak Ernest dan Bu Ernest ya. Cuma 1 bulan doang. Ibu Helen mempelai. Iya, Bu Ellen, 1 bulan kan? Kita jangan menyesalinya, itu pelajaran yang sangat berharga kita bisa diambil sisi itu, kita bisa membedakan. Malaikat Tuhan pun jatuh. Malaikat Tuhan pun bisa ditawan. Bisa diajak kerjasama dengan Lucifer. Bisa. Nggak disuruh menyembah pohon. Berhala kan? Nah, akibat perbuatannya itu apa? Makanya saya katakan, mana pedang roh seperti dulu malaikat Mikael itu bernyala-nyala. Ya saya tahu kan, karena dia sudah ditawan. Bersaksi pun Bapak Ibu susah kan? Susah sekarang. Ya karena ditawan sama 66. Yang bermain menyamar, di gelap, di terang, ya salah langkah, habis, jatuh. Biar mau disembunyikan Bapak Ibu, kalau kita sudah ada pedang roh, ada cahaya ilahi, dosa sekecil apapun kita mau lakukan, kalau kita sudah percaya, pasti malaikat Tuhan yang lain itu tahu loh. Karena apa? Karena cahaya kita akan hilang. Cahaya kita akan hilang Bapak Ibu. Jadi jangan main-main.
Kalau kita sudah ada dalam terang ilahi, dalam kemuliaan Tuhan, jangan coba-coba lagi bermain di lumpur, bermain di dosa. Hilang, langsung hilang saudara. Tapi biarlah kita selalu menjaga kekudusan hidup kita. Kita jangan menganggap, itu Bapak lagi ingatkan sekali lagi, kita jangan menganggap diri kita ini kuat. Bapak Ibu, kita tidak tahu 5 menit ke depan setan itu datang berbatalion, uji kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kelemahan kita, habislah kita. Hendaklah kita merasa diri kita lemah. Tuhanlah yang sumber kekuatan itu, yang selalu memberikan kuasanya, penghiburannya yang luar biasa dahsyat, sehingga apa, kita mencari terus hadirat Tuhan. Kita mencari terus perkenanan Tuhan, bukan kita mengandalkan diri kita, bukan kita mengandalkan kesombongan kita. Hanya kita tersesat dengan sendirinya, dan kita menganggap bahwa semuanya Bapa, suara Bapa, sedikit-sedikit suara Bapa Yahweh, suara Bapa Yahweh. Tahu-tahu iblis yang menyamar jadi suara Bapa Yahweh. Mereka tidak tahu lagi membedakan antara suara Bapa Yahweh dan setan, iblis yang menyamar. Iblis datang menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati saudara. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita tidak perlu kita sesali. Itu kan cuma cukup 1 bulan saja. Sementara Bapak Ibu, sementara saya ini bertahun-tahun loh diproses Tuhan, puluhan tahun. Muncul sebagai saksi Tuhan umur 25 tahun coba. 25 tahun diproses. 30 tahun, tidak ada berhenti-berhentinya proses Tuhan. Apakah saya mengeluh? Kadang juga saya mengeluh, berkeluh kesah. Tuhan terlalu menderitanya saya ini. Ya wajar dong secara manusia. Tapi di balik keluh kesah saya mengucap syukur karena saya masih hidup. Saya masih bisa makan, masih bisa minum, saya masih ada tinggal di dalam rumah, walaupun belum punya rumah sendiri. Tapi saya ngapain juga ya, di saat murka Tuhan, bencana Tuhan datang, semuanya itu harta tak berguna lagi. Ngapain saya untuk mengejar keduniawian, kayak kalau Tuhan kasih di 1000 tahun damai, kerajaan yang penuh emas, segala hal apapun yang baik kepada saya terima dengan sukacita. Itu pemberian dari Tuhan, berkat Tuhan ya. Tuhan kan katakan saya dapat 25 pintu berkat, coba. Ya dan amin, tunggu saja waktu Tuhan. Saya bersyukur ada uang makan, uang minum, uang pakai badandan, uang bedak, uang lipstik ada. Saya tidak tidur di kepanasan, di kehujanan, itu kan semuanya disyukuri. Walaupun dalam konteks ya kesederhanaan, bukan dalam kemewahan. Tapi kan kita ini manusia roh itu tidak perlu Bapak Ibu hidup dalam segala hal. Tapi kedagingan kita ini pengen, tapi roh kita ini tidak pengen, biasa aja gitu. Tapi kan kedagingan seringkali menggoda kita kan saudara. Kedagingan kita manusia ini loh, pengen hidup enak, pengen hidup senang, pengen hidup nyaman, ya itu wajar sih secara manusia. Tapi kan yang kita kejar ini kehidupan roh kita ya, hidup sama seperti malaikat, jaga kekudusan hidup, jaga kebenaran hidup. Supaya tidak hilang cahaya kemuliaan Tuhan, tidak hilang itu pedang roh di dalam tubuh kita. Kita belajarlah dari sosok Pendeta Matius. Kita semua Bapak Ibu. Jabatan baru yang mulai. Ya? Jabatan baru Pendeta Matius. Jabatan baru setelah jatuh dari malaikat ya. Tuhan angkat jadi pendeta Matius Demitius. Jadi malaikatnya beralih kemana mempelai? Ya. Ya ini kan malaikatnya masih mencari wadah kan. Wadah yang kuat kan. Nah seperti itu. Ada berapa sih kandidat? Tapi kan mereka harus diseleksi lagi sama Tuhan tuh. Mau dilihat supaya tidak berkhianat, supaya tidak membawa orang lain itu menyembah kepada pohon atau menyembah kepada apa, jatuh kan. Nah Bapak Ibu, itu kemuliaan Tuhan itu tidak langsung serta-merta pada saat itu jatuh, tidak hilang, tidak, tapi ada proses. Ya, tapi kalau mau bertobat, ya pasti akan kembali lagi cahayanya, tapi sedikit-sedikit toh. Bapak Ibu bisa lihat kan,
sedikit-sedikit dia mengakui Tuhan Yesus Kristus ada ya. Kalau dulu kan tertawan roh dunia. Nah, Bapak Ibu dengar sendiri kan kesaksian saksi hidup yang dulunya pernah ditawan untuk menyembah pohon. Ngeri ya Bapak Ibu. Padahal itu malaikat Tuhan loh yang sudah tahu mempelai Tuhan, tahu kebenaran, tahu pangeran ilahi, tahu Yesus Kristus. Kalau ditawan memang betul-betul jatuh Bapak Ibu. Setan itu mau kita itu sehitam-hitamnya, segelap-gelapnya kita bergerak dalam dunia yang hitam. Waktu awal muncul itu mana ada cahaya sama sekali di Pendeta Demetrius. Hilang kan? Langsung hilang. Saya lihat, betul. Jadi di alam roh dulu, roh itu menyatakan kepada kita itu 1 bulan 2 bulan sebelumnya ya, pangeran ilahi yang tahu. Bulan April atau Maret ya, lupa. Ya mungkin pangeran ilahi lah yang berbicara ya Bapak Ibu, lebih tahu, jangan kita sesali ya. Persilakan ya King of the Kings yang menjelaskannya gimana. Itu soalnya saya so pengen juga Bapak Ibu ya, nge-fly, lihat, ada ya. Gini-gini tapi itu ujian Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita salahkan. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita, atas iman kita, atas hati kita. Kerendahan hati kita ini diuji, dilihat. Kan di dunia roh itu bukan cuma keluar-keluar, bicara-bicara. Bapak Ibu bicara-bicara juga orang lihat di kamera, tidak ada cahaya, tidak ada kemuliaan Tuhan, ya orang tinggalkan loh. Gak ada kan? Dunia ke depan kan bergeraknya di dimensi cahaya. Manusia cahaya lah yang akan orang ikuti. Gak bercahaya ya orang tinggalkan. Ya silakan ya pangeran ilahi yang pantas berbicara di sini ya Bapak Ibu. Itu kan dulu sudah tahu ya dari bulan Maret atau April ya. Sudah lama ya itu ya. Sebelum dia jatuh itu kami itu sudah tahu ya bahwa itu bakalan jatuh ya, karena di dunia, di dimensi roh sama kebenaran itu sudah terjadi dahulu, lalu baru terjadi di dunia, di bumi ya, gitu. Jadi sebelum semuanya itu terjadi di dunia nyata, di alam sana itu sudah digambarkan seperti ini, seperti itu. Jadi karena kerjasama dengan dunia, dengan roh-roh dunia, dan ada keangkuhan sedikit ya, karena kan sudah bercahaya ya, cahayanya itu hebat loh. Kalau aku melihat dulu kok ada ya malaikat bisa kayak seperti itu tuh, dia cara menjaga hidupnya seperti apa. Aku tuh melihat dari cahayanya itu sudah tahu, dari pedangnya, dari atas kepala sama dada itu sudah tahu. Dia cara menjaga hidupnya supaya cahaya seperti itu. Aku sempat berpikir seperti itu. Ini terus tahu-tahu dibukakan bahwa dia akan jatuh. Sayang sekali kalau dia jatuh cuma gara-gara ada sedikit keangkuhan, dan akhirnya keangkuhan itu kan membuat dia itu kerjasama dengan dunia ya, untuk menjebak yang lainnya, anak-anak Tuhan yang pada istilahnya latihan militer ya, kata Bu Lorina tadi ya. Ya seperti itu. Akhirnya kan dia seperti membuat permainan dengan dunia ya, dengan roh-roh dunia yang mempermainkan segala yang seharusnya tidak seperti itu, jadi seolah-olah itu mempermainkan. Jadi dia sendiri sudah keluar dari jalurnya ya, yang harusnya itu kan menjaga semua yang berada di pengungsian itu ya. Karena kan namanya juga malaikat kan melindungi ya orang-orang yang berada di sekitarnya, mengarahkan supaya hidupnya itu menjaga kekudusan hidup ya. Dan dia sendiri malah yang terjatuh karena tadi Bucan Olivia sudah menjelaskan ya,
direkam sama Bucan Olivia tadi. Nah itu kan, dan akhirnya ya cahayanya itu hilang, redup dengan sendirinya, pelan-pelan itu. Dan selama itu cahayanya redup kan, dia tidak berani muncul ya, karena kan tidak langsung itu cahaya itu langsung mati atau redup, itu enggak, pelan-pelan itu. 2 cahaya, 1 cahaya, 3 cahaya, lama-lama ya hilang, karena dia tidak mau keluar dari zona itu, tertawannya itu. Karena dia tertawan ya, karena ada sedikit keangkuhan. Kan kalau sudah bercahaya-cahaya itu kan tidak boleh ada sedikit saja keangkuhan ya, sehingga keangkuhan yang sedikit tadi itu bisa menawan, bisa bekerja sama dengan roh dunia, karena dia memberi kesempatan untuk masuk ya roh dunia itu, untuk menguasai dirinya. Dulu Lucifer kan juga jatuh gara-gara itu cahayanya kan juga seperti itu, tapi tidak seperti Mikael, masih di bawahnya Mikael, tapi dia sudah jatuh. Nah ini Mikael sudah, cahayanya itu kalau aku lihat itu sudah hebat ya, maksudnya manusia biasa bisa didiami dengan pedang roh yang seperti itu dan cahaya-cahaya yang seperti itu ya. Apalagi waktu di bawah lampu ya, itu terlihat banget. Dan aku sempat kagum ya dengan cahaya Mikael dulu itu. Ada ya manusia bisa menjaga hidupnya sedemikian rupa sehingga mengeluarkan cahaya yang semacam seperti itu ya. Dan aku sudah membatin ya, ini jatuh atau tidak ya. Dan ada kabar di alam roh sana itu dia bakal jatuh. Hanya dengan sedikit saja keangkuhan, itu roh dunia sudah ambil alih tubuhnya. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Sedikit saja keangkuhan ya terputar, itu logika berpikirnya sudah lain ya, sudah berbeda ya. Maka dia kerjasama dan akhirnya membuat di camp pengungsian itu menjadi adalah karena ya sudah dikuasai ya, ditawan ya, karena sedikit saja keangkuhan, terlalu bangga ya, maksudnya aku sudah levelnya kan sudah tinggi ya, malaikat kuat loh, tapi hanya gara-gara sedikit saja keangkuhan itu langsung bisa berputar loh, dirinya dikuasai langsung dan secara tidak sadar, secara tidak langsung itu dikendalikan. Karena tertawan itu dia langsung semua berubah, fisiknya, emosionalnya, mentalnya itu berubah semua, jadi yang ada keangkuhan, yang ada emosi, yang ada amarah ya. Kan Lucifer itu sendiri kan artinya kan amarah ya, artinya hawa nafsu ya, kemarahan, tidak bisa mengendalikan diri ya. Kalau kasarnya itu disebut dengan temperamen ya, itu kan Lucifer itu sifatnya seperti itu, temperamen, angkuh, tidak mau disalahkan, merasa diri paling benar, itu kan sifat-sifat karakter Lucifer ya, semacam itu. Makanya dia ambil alih, ya sudah kerjasama, akhirnya ya itu sebelum terjadi loh, sebelum terjadi di dunia nyata itu aku sudah tahu kok seperti ini ya, maksudnya gambarannya kok seperti ini, dan aku tinggal menunggu waktu saja ketika Bucan Lorina sama Bucan Olivia itu sudah pada berangkat ke sana gitu. Itu Bucan Olivia, Bucan Lorina itu berangkat ke sana itu bukan kesalahan mereka, itu kan panggilan roh ya, untuk menguji iman mereka ya, untuk menaikkan level iman mereka sebenarnya. Secara mereka tidak menyadarinya, walaupun mereka sebenarnya tidak menyadari, itu kan sebenarnya panggilan roh ya. Ke camp, ke pengungsian itu kan semua panggilan ya, untuk
menguji iman mereka. Kalau iman mereka teruji ya tambah itu cahaya mereka, tambah itu cahaya nurani hati mereka. Itu memang konsekuensi ya, karena kan menderita ya, terzolimi itu kan simbol dari dulunya Tuhan Yesus itu kan juga seperti itu, harus mau menderita. Jadi untuk mengikutinya harus menderita, tidak bisa hidup enak-enak di dalam rumah cuman menikmati kenyamanan, itu nggak bisa ya. Apa lari dari lari dari zona nyaman, zona tidak bisa hidup di zona yang begitu berlika-liku ya. Memang harus seperti itu jalannya. Manusia itu tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan ya. Apa yang dimau oleh Tuhan itu kan manusia tidak bisa menyadari ya. Seandainya dia itu ikut apa kata hatinya, apa kata roh ya sudah, dia nurut saja. Panggilan roh itu seperti itu. Tidak bisa dijelaskan bahwa wah ngapain ya ke sana. Itu sudah tidak ada ya pertanyaan. Kenapa harus ke sana? Ngapain harus ke sana? Kenapa aku harus ke sana? Itu sudah pertanyaan seperti itu nggak ada ya. Karena itu kan panggilan roh ya. Panggilan jiwa dia untuk menguji iman mereka sendiri. Dan mereka melakukan pengangkutan kayu ya, yang diangkut di bahu di bawah itu kan pengujian iman mereka. Jadi dia sendiri itu sebenarnya tidak menyadarinya, melainkan mereka sendiri yang melewati proses itu. Mereka tidak ya, ada mereka mengeluh sedikit ya, tetapi mereka tidak berusaha untuk tidak mengeluarkan keluhan itu. Mereka berusaha untuk menikmatinya karena sudah menyadari bahwa mereka itu sudah dipanggil oleh roh untuk bergabung, untuk sama-sama menderita gitu. Jadi tidak bisa disalahkan seperti Oma tadi bilang, ngapain ke sana? Siapa yang menyuruhmu ke sana? Itu nggak bisa Oma. Jadi ya masing-masing pribadi itu sudah ada panggilan jiwanya, sudah ada panggilan rohnya bahwa mereka harus bersama-sama menderita gitu. Itu kan untuk menaikkan level, menaikkan iman, menaikkan cahaya yang ada di dalam diri masing-masing. Makanya mereka keluar dari sana bercahaya sekarang. Aku pun melihatnya, cahayanya tambah, berarti kan iman level mereka kan semakin bertambah. Semakin orang itu menderita, semakin orang itu hidupnya terzolimi di dunia ini, ya walaupun itu tertawan ya, tetapi itu adalah proses. Walaupun memakan waktu sampai 25 tahun sekalipun, itu adalah proses. Kalau tidak melalui proses itu ya tidak akan bisa mengetahui gimana letak posisi pada pangeran ilahi itu yang terjadi seandainya dia tidak diproses begitu. Harus melalui mati hidup. Karena yang dia temui itu bukan manusia biasa loh. Yang dia temui itu kan sang sumber cahaya ya. Jadi ya sebelum dia bertemu dengan sang sumber cahaya ya, dia harus diproses sedemikian rupa sehingga ia bercahaya dan bisa bertatap muka dengan sang sumber cahaya itu. Bukankah begitu? Pak Yohanes sepertinya sudah tahu ya apa yang aku katakan. Pak Yohanes itu bisa menyerap apa yang aku katakan dengan cepat ya. Karena kan Pak Yohanes itu kan tua-tua ya. Dia lebih bijaksana dalam menasihati orang-orang nantinya. Begitu Uma. Asli pangeran.
yang cantik. Nggak ada. Udah dari tadi jam 12 tadi berkomentar. Ini kalau melanjutkan tugas Nyonya Meniri. Kan ceritanya Ibu Tiren tadi Bu Nyonya Meniri lagi pergi belanja. dengan Bu Deli, coba Ya, saya cerita dulu. aja. Ada yang ketik. Ceritakan tentang Ibu Deli maksudnya. Ibu Tiren kan Ibu Tiren paling lama loh, personil lama di sana. Di pemimpin Ibu Deli. Ayo cerita Semuanya Tiren. semuanya kita ini Buatan-buatannya. ya membongkar tentang kebenaran loh, supaya kan Buatan palsu yang bilang sejajar rohnya, sejajar posisinya dengan mempelai, satu meja dengan Pak Eman dan dengan King of the King, ya kan? Bukan di sini, bukan Tiren. Oh ya, mau cerita lah, cerita ini orang tua sudah pada lupa ini. Ingat betul ya kan? Aku nanti udah belepotan ini nanti mau cerita ada yang ketiga. Yang rekam siapa? Yang paling lama personilnya di sana siapa? Dia kan harusnya pendamping malaikat pujian lah yang cerita. Ini dikasih kesempatan kepada yang tertua, diutamakan yang tua-tua ini dulu. Silakan dengan kerendahan hati. Ya ini tadi seperti yang dibilang Pangeran Ilahi tadi, kita tidak ada penyesalan atas semuanya. Jadi semua berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Sudah ditentukan jalan mana yang harus kita jalani, nggak bisa menyimpang lagi. Ya syukuri aja kalau kita bisa lolos sampai hari ini. Ya kalau menerangkan, aduh sudah nggak bisa lagi terangkan, nggak tahu lagi membilangkan bagaimana. Ada yang Selalu menderita. banyak penderitaan ini, bukan hanya penderitaan selama di tempat ini. Sudah dari mungkin sudah dari 38 tahun yang lalu juga udah selalu ini menderita juga. Jadi sudah nggak heran lagi. Itu mungkin itu belum tentu juga itu puncak penderitaan, kan kita masih lihat ke depan lagi. Semoga kita kuat semuanya beserta dengan Pangeran dan mempelainya Roh Kudus sendiri memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Kenapa jadi muter-muter sih? Kita lagi terasa Pangeran sudah dijelaskan Pangeran sudah. Coba Pujan Eka Manulang menjelaskan. Ya, lebih pintar dia. saksi Tuhan itu harus berani, saudara. Kita kalau bersaksi, kita tidak jaga perasaan orang, kita tidak jaga nama baik orang, kita tidak jaga aibnya orang. Ya, apa yang mereka lakukan kepada kita, itulah yang kita saksikan. Kebenaran di atas kebenaran. Kan manusia jasmani ini kan takut mencemar nama baik lah, dilaporin lah. Apakah saya itu bersaksi, saya muncul sebagai saksi Tuhan, apakah saya memikirkan hal tersebut? Tidak. Ya, mereka saja tidak jaga perasaan saya, mereka saja tidak jaga harga diri saya, perasaan saya, hakikat saya sebagai manusia tidak ada. Jadi saya bersaksi di atas kebenaran, saudara. Itu saksi surga itu lewat semua batasan-batasan jasmani, lewat. Tidak ada ketakutan, tidak ada apa, lapor ya lapor. Ya, saya bersaksi kebenaran di atas kebenaran. Seperti itu saksi surga. Makanya kesaksian saya sangat ditakuti oleh setan. Dan di dalam kesaksian saya itulah, karena masuknya di dalam dimensi roh. Roh kebenaran itu sendiri yang akan menjelaskannya, menyatakannya, membukakannya bagi kita. Ya, kalau saudara bersaksi masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, masih ada A, B, C, D, takut
dilaporin lah, takut pencemaran nama baik lah, takut apa, ya kasih ini dia saja, kasih nama samaran apa. Jom masih bunga. Jom sudah bukan tiren, jangan takut bersanksi. Pakai nama samaran saja, entah LSK, entah LKK. Kita sudah tahu, itu untuk jadikan saksian ke depan supaya mempengaruhi yang lain dengan Tuhan yang lain berjaga-jaga. Karena seperti itu, biasanya ini begini, saksinya setan ini begini. Nah, kalau Bapak Ibu masih menyembunyikan dosa orang, menyembunyikan kesalahan orang, ya berarti Bapak Ibu masih kompromi dong dengan roh-roh dunia, ya kan? Masih bekerja sama. Ya, tugas malaikat Tuhan kan membongkar kebenaran. Iya, mempelai. Ini takut loh dengan kesaksian malaikat Tuhan, saksi surga. Kita kan ada roh Tuhan, roh kebenaran, roh kebenaran. Ya, sebenarnya mempelai saya bukan karena takut, tapi cuma banyak yang berubah. Beliau kan ngomong gitu. Tapi ada sedikit lah pokoknya, menurut pengalaman saya itu atau kami di sana itu ya, tidak separah yang dialami oleh Bucan Lorina sama Bucan Oli, Pak Ernest sama Bu Ellen sebenarnya. Cuma beda mungkin ya, beda. Di tempat kami itu proses kemarin, yaitu memang pertama kita nyampe di sana ya, karena kita percaya dia bahwa di dalam tubuhnya ada malaikat itu kan, malaikat Gabriel. Jadi ya kita pikir dia sudah bagaimana hidupnya, sudah wow. Ya kita juga gak takut-takut gimana, gak takut salah, takut apa begitu tuh. Tetapi seiring berjalan dengan waktu kita lihat, kok tidak, jangankan seperti malaikat, seperti manusia yang apa namanya, yang biasa normal aja, kadang di luar itu apa namanya, lebih daripada seperti orang yang tidak takut Tuhan kadang-kadang. Dia apa namanya, sikapnya yang ininya apa, memang bukan kepada kita pertama, kepada anak-anaknya ya, yang di luar batas gitu, emosional sampai kadang bicara yang nggak pantas lah seorang anak Tuhan lah gitu, jangankan malaikat ya, anak Tuhan biasa gitu, marahnya nggak tanggung-tanggung sampai barang-barang bisa terlempar. Udah ada pun kami di situ kan sepertinya nggak. Kadang kan kalau ada orang kita juga merasa segan gitu kan, kita kurangi tensi marah gitu. Ini tidak, barang-barang bisa pecah, terlempar apa semua gitu. Nah itu yang pertama kami lihat, sepertinya gimana ya, bertanya di dalam hati ya, tapi diam-diam aja disimpan dalam hati waktu itu. Nah kalau untuk kami secara langsung ini dia buat itu apa namanya, atas nama Bapa gitu ya, untuk supaya kita bisa mengeluarkan isi dompet, lagi dompetnya Bucan Eka gitu. please, sudah saya kena tipu harga kita. Jadi kadang-kadang kan ya, waktu berdoa itu ya karena atas nama Bapa dibilang itulah ada kadang keluhan-keluhan tentang apa yang keperluan gitu lah kan ya, kehabisan uang gimana jadi hati ini jadi ya udahlah, mumpung masih ada lagi sedikit lagi tuh nanti habis ya, kita lihat aja pemeliharaan Tuhan pasti akhirnya dikasih sampai habis. Itu terus apa lagi ya itu tentang di situ puncaknya waktu mempelai live itu mengatakan, menyuruh untuk live dulu gitu, melihat cahayanya apa masih ada gitu. Oh disitulah marahnya bukan main, Pedang roh ya, pedang roh. Terus dia bilang seperti ini, loh kan nggak ada disebut nama di situ, kok merasa kok bilang seperti itu, cuma
meredakan amarahnya sedikitnya, tapi tahunya aku kalau itu untuk dia. Terus dia bilang, enggak, itu sama aku. Ya udah kalau samamu, kalau gitu karena memang aku dia manggil kakak sama aku. Karena ini kan aku bedanya. Ya udah kalau samamu, ya udah buatlah live dulu, coba biar dilihat semua orang. Nanti ada lagi pedang rohnya, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, saya itu nggak mau live kalau nggak disuruh Bapak. Saya nggak mau live kalau nggak disuruh Bapak. Ada itu ya begini, itu mempermalukan saya begini macam-macam lah dibilangnya kan. Ya tapi saya bilang lagi kembali ya kalau sebenarnya tadi itu kalau kau tidak merasa, kenapa kau marah-marah seperti ini? Saya bilang kayak gitu. Nah tentang uang lagi itu mempelai bilang kan ada roh-roh mamon gitu menguasai harta orang gitu. Terus dia bilang mana ada saya mengapa kalian seperti Tabuni sudah itu Bapak Josi apa semua katanya gitu kan sudah mengambil uang semua. Ya. Jadi kalau bukan sama aku yang dibilang kenapa aku marah-marah? Dia bilang begitu kan. Dia bilang iya, tapi kan dibilang bucan ya di situ. Ya bucan orang sana juga Tabuni kan bucan. Jadi ya udah. Terus ya merasa dia kan, merasa. Terus akhirnya masih itu kalau bukan Eka kan sudah duluan dia. Terus aku yang terakhir ini kan setelah pangeran lah buat ini blokir itu karena sudah banyak komentar-komentar dia di Facebook tuh. Terus chatnya. Terus setelah pangeran lah ini membuat supaya kita blokir semua. Aku kan masih di rumah itu. Di situ lah dia bertolak. Kasihan. Mempelai dia betah di sana. Sampai sudah diajak nggak mau mempelai betah dia di situ. Dilema ya, dibutirnya dilema. Betah diperbudak. Itu dia. Jadi saya masih di rumah itu, tapi memang waktu itu dia lagi keluar mengunjungi apanya. Ada kan kelompok 2 orang itu, kena bire. Jadi pas lah dia masih mau berangkat ke kapal itu, mau berangkat kapalnya mau ke sana. Pas lah datang itu, ceknya pangeran mau bilang itu supaya diblokir. Waduh, bergejolak lah di hati saya itu seperti apa. Gimana caranya saya menyampaikan gitu. Terus saya berdoa dulu. Galau. Ya. Terus saya chat lah. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya bilang, sudah. Dia kan Mama Abraham gitu kan. Saya panggil dia Mama Abraham. Di RP aja buat Iya. RP sampai nyumbung. Maaf ya. Saya harus lebih tunduk sama pangeran. Karena mereka bertiga kami ada di sini. Jadi bilang gitu. Jadi kami disuruh blokir. Ya maaf saya mau blokir ya. Sopan santunnya tetap ada ya, sopan santun. Ya, WA dulu itu kan. Lalu dia jawab, gak apa-apa Kak, katanya gitu. Gak apa-apa Kak, saya udah tahu kok. Sudah ini katanya gitu kan. Gak apa-apa. Nah itu gini. Iya. Jadi saya blokir apanya, akunnya Kak. Jadi terakhirnya dia marah-marah dengan segala apa ya lagi di negeri dia dengan segala apa aktivitas di rumah yang nggak ada. Aku bilang pun dia bilang sudah sampai di sinilah kita ngomongnya. Saya mau blokir juga WA. Saya bilang saya keluar dari situ. Seperti itulah Bapak Ibu Pangeran.
Iya, ada lucunya sedikit. Lanjut. Nggak sedikit lagi, banyak. Dapat giliran juga ya Pangeran. Lanjutlah itu Beta. Baik ya. Apapun ceritanya harus taat ya. Itu sudah keputusan saya sejak melakukan pengungsian ke Papua. Saya harus taat apapun yang diperintahkan King of the King, saya harus taat. Harus rendah hati. Baik Pangeran, dengan segala hormat dan rendah hati, izinkan saya untuk bersaksi sedikit pengalaman saat di pengungsiannya. Tapi sebenarnya kalau masalah penderitaan itu, kami bukan saya secara pribadi, kami ya sudah alami hujatan hinaan itu masih mulai pada tahun 2020 ya kalau tidak salah. Mulai apalagi saya mulai ikut masuk di dalam pasukan 77 ya. Kalau Ibu Tiran mungkin sudah terdahulu ya, sudah bisa dikatakan MH, mahasiswa abadi. Ya kalau saya sih masih baru sejak sama Omalin ya. Omalin yang kemarin yang cek Mataraya kalau nggak salah. Terima kasih buat Omalin ya, dan personel-personel lainnya yang sudah mengizinkan saya masuk di pasukan 77. Saya sangat berbangga sekali ya bisa bergabung atau jadi di dalam pasukan itu 2022. Iya 2022, tapi kalau untuk mendengar kesaksian mempelai kan saya sudah dari tahun 2020 diajarkan sama Ibu Tiran sendiri toh. Saya ikutin sampai waktu Pangeran Ilahi pertama sekali juga kesaksian pakai baju putih juga saya dengar kalau nggak salah itu. Saya ikuti yang imut-imut di waktu itu mukanya. Maaf Pangeran. Jadi ya di luar daripada itu kan ini kita membahas masa pengungsian ya bersama yang dialami oleh Ibu Lorina, Bu Canolis, apa juga yang kami rasakan terjadinya di sini hampir mirip ya, tapi tidak semenderita mereka gitu. Kemiripannya banyak, tapi kalau penderitaannya tidak, karena mungkin seperti ini saat itu kalau kami misalnya ke sini memang tidak seperti bucan atau bagian yang lainnya kan. Kalau kami memang diperintahkan oleh Pak Eman sendiri, roh Pak Jawa itu, dan itu kenapa ya? Lanjut. Yang lucu ya Pangeran. Dan ya seperti dari awal ya, saya waktu masih di Sumatera juga sudah diingatkan Pak Kudus ya, yang tidak perlu terlalu banyak bertanya, pokoknya taat aja gitu. Saya nggak tahu apa maksud tujuan Tuhan izinkan kami melangkah sejauh itu ya. Dan saya memang ditanya dulu siap nggak? Ya, namanya dikasih ini ya sama Bapak Yahweh itu sendiri ya harus berani ambil sikap, siap Pak gitu kan. Dan akhirnya waktu itu kenapa sih mempelai Lanjut. Pangeran mukanya sudah kocak, nama ketawa lagi tambah kocak Dan waktu itu kita juga udah langsung diarahkan ya kepada beliau CRP gitu ya kan. Terus waktu kita udah berangkat juga kita dipertemukan. Sebelumnya memang udah dikasih kontak personnya ya CRP sama Pak Eman Lagu. Kita dikasih kontak personnya dan kita hubungin, dan beliau juga sudah katanya di kontak langsung juga sama Pak Eman dan Pangeran. Dia sempat tunjukkan di messenger dia sama Pangeran waktu itu.
Dan itulah mungkin alasan kita yakin aja kalau kita diperintahkan ke sana, ya kepada orang yang tepat yang akan membimbing kita secara ini ya, secara rohani di sana begitu. Rupanya giliran kesini terbongkar sudah, ternyata kita yang dipakai untuk apa ya? Kita malah yang dipakai untuk menguji dia, bukan dia yang menguji kita. Jadi kita oh Tuhan tolong. Dan waktu itu kan karena kita pikir dari awal kan ya kita tuh ini kan dikirim kepada seorang malaikat gitu toh, ya berarti nanti apapun yang menjadi bimbingan tuntunan dia ya awalnya sih dari awal kita nurut gitu. Jadi dibilang begini nurut, terus dibilang beli ini, bayar ini, terus cukupi keperluan ini, begini, ya kita nurut saja, kerjakan ini, bangun ini, begini, kita nurut saja. Tapi aku sih dapatnya sesudah seminggu selesai situ sebenarnya aku udah dapat ya. Awalnya seperti ini waktu itu Pak Syukur hubungi saya tentang ini pemakaian dana, meminjam dana untuk apa ya, untuk keperluan katanya, dan itu atas perintah Pak Eman. Lalu saya kan sangat hormat dengan atas apa yang diperintahkan oleh Pak Eman seperti itu, dan akhirnya saya putuskan untuk ingin mentransfer lah gitu, karena bingung waktu itu kan. Akhirnya dia tahu saya ragu dengan perkataan dia tahu saya nggak percaya. Makanya waktu tengah malam lagi saat ibadah sampai 3 kali dia ingatkan saya, dia bilang, kamu nggak percaya sama saya, yang berbicara ini bukan Dedi, bukan RP katanya gitu, tapi ini saya, bapak kamu asli begitu. Dan ditambah lagi waktu itu ya sempat juga diyakinkan juga sama Ibu Tiren gitu kan, lagi ragu kamu itu bisa jadi begini, tapi saya nggak yakin gitu kan. Lalu saya berdoa sama suami ya, karena saya bilang soalnya Pak Eman sendiri sudah kirim itu video menyatakan bahwa benar dia keesokan harinya dia ngasih tahu di video grup bahwa saya benar dia memerlukan dana, dan terima kasih kepada grup pasukan elit yang sudah bersedia meminjamkan kas grup kepada beliau, dan saya akan mengganti membayar selang waktu, katanya kalau nggak salah 1 bulan kemudian atau 3 minggu kalau nggak salah waktu itu. Dan di situ saya sudah hancur ya, aduh Tuhan, kenapa saya jadi nggak taat gitu. Ini jelas Pak Eman yang perintahkan, kenapa saya nggak transfer gitu. Seandainya pun memang saya harus jalan hati-hati di sana, memang roh Bapak Yahweh yang sudah perintahkan harusnya saya lakukan, kenapa saya nggak taat gitu. Dan akhirnya saya merasa bersalah karena merasa berdosa gitu. Akhirnya saya hubungi adik Rafi, saya bilang, adik Rafi begini, sampaikan kepada Pak Eman, saya bukan tidak mau membantu saat itu, tetapi keadaan tidak mendukung, saya tidak punya transportasi atau sarana, dan apalagi saya juga menumpang di rumah orang, saya bilang gitu kan, karena ya orang atau malaikat Gabriel yang ditujukan oleh Pak Eman sendiri yang melarang kami, melarang saya bersama suami begitu kan. Lah kita malah tinggal di sini ikut petunjuk dari dia karena kita sudah diarahkan ke dia gitu. Tapi dari awalnya kita nggak tahu kalau kita yang dikirim untuk menguji dia gitu. Nah, jadi akhirnya Pak Eman Lahabu menjawab setiap pertanyaan saya melalui adik Rafi Bebani seperti, dan ternyata dibukakanlah ternyata yang ada di dalam tubuh beliau bukan lagi malaikat Gabriel melainkan roh penyusup. Makanya dikatakan waktu itu
itu hati-hati roh penyusup dan berjaga-jaga. Waktu itu kita sudah tahu. Jadi akhirnya ketika kita sudah tahu, kita tidak terlalu kita tidak terlalu takut lagi, tidak terlalu terpengaruh dengan beliau gitu. Kalau memang tidak benar, ya kita lawan gitu. Sekalipun jadinya akhir malam seringnya kejadian seperti itu, peperangan secara roh ya, kita nggak langsung jasmani tetapi sering menggunakan kata-kata bapak-bapak. Jadi kalau kita misalnya doa malam, sampai pernah suatu kali beliau bilang seperti ini, kalian semua saya akan bawa dalam Batra untuk menuju ke kerajaan Sultan Damai. Dia bilang seperti itu. Kecuali ini si Eka Manulang ini katanya, ya Tuhan apa salah dan dosaku, ya Tuhan seperti begitu ya kan. Kecuali kamu itu selalu menentang saya, dia bilang begitu kan. Kamu merasa sok pintar, dia bilang. Padahal sebenarnya kalau sehari-hari ya saya nggak banyak ngomong sama beliau karena saya merasa sudah begini sama suami. Saya merasa banyak sesuatu yang nggak pas, apa yang dia ngomongin, apa yang dia iniin nggak sesuai begitu. Saya merasa nggak connect gitu. Terus suami bilang nggak usah banyak ngomong. Pokoknya kalau kamu ditanya jawab. Kalau nggak ditanya diam aja gitu. Dan akhirnya saya lebih kebanyakan diam ya. Kalaupun dia cerita, saya dengar saja gitu. Mendengar saja seperti itu. Dan sampai akhirnya apalagi saya lihat ya bagaimana Bucan Olive dan Bucan Lorina juga sama Pak Ernest sangat taat sekali sama mereka, sama dia. Kan mereka juga terkoneksi dari handphone juga kan, apalagi sudah jadi korban di tempat terakhir, korban lagi juga di CRT. Jadi 2 kali korban mereka jadi sebenarnya ya. Makanya saya bilang tidak sebandingnya apa kami dengan mereka gitu. Dan akhirnya makin kesini makin lama-lama gitu, karena kita sudah tahu gimana siapa roh yang di dalamnya seperti itu, kita jadi ibarat kata ya biasa saja, kita melakukan apa yang baik aja. Kalau sudah nggak pas dengan apa yang dia sampaikan, ya kita tetap tantang gitu. Dan sampai satu waktu juga dia pernah berbuat seperti ini sama suami saya. Waktu malam-malam berdoa dia bilang, kamu Mondro, apa kamu mau istri kamu itu saya persingkat umurnya? Saya ambil nyawanya, bagaimana? Dia bilang, ini sebenarnya rubah apa sih Desi? Masa enggak membawa damai sejahtera? Masa enggak membawa cinta gitu? Bawaannya emosi aja gitu. Jadi sebenarnya itu kita sudah tahu, makanya kita senyum-senyum. Kenapa? Emang sudah bilang hati-hati roh penyusup gitu kan. Jadi kita sudah senyum-senyum. Terus waktu kita diam-diam dia terus buat nubuatan. Kalau Ibu Tiran sebenarnya sudah raung, sudah mau menjerit-jerit, aduh ibu jangan makan ini penyusup palsu ini, mau kita bilang tapi kayak mana ya, karena seolah-olah kita ngomong penanti ini. Dan kebetulan waktu itu juga saya sudah bilang sama ini ya, apakah perlu saya kasih tahu sama Ibu Tiran? Nggak usah, saya bilang begitu sama sama adik Rafi gitu, sama Pak Eman gitu. Tidak usah, nanti biar rohnya sendiri yang ini yang bertanya langsung begitu kan, rohnya sendiri yang berdoa. Kalau dia merasa sudah nggak benar, pasti dia tanya langsung sama Tuhan. Dia pasti filter sama kayak Bucan, karena merasa nggak benar lagi, sudah nggak pas lagi sesuai dengan kebenaran firman. Kan Bucan berdoa berseru, akhirnya memutuskan untuk bertanya, minta petunjuk gitu. Jadi apa yang Bucan lakukan itu keputusan tepat. Jadi biarkan Ibu Tiran juga begitu, biar bertanya sendiri kepada Tuhan, kata jangan arti kata terfokus kepada seseorang itu, tapi langsung bertanya sendiri gitu. Itulah kita kenapa harus dituntut langsung tembus dimensi roh itu, begitu kata Pak Eman ya. Akhirnya
kita sebenarnya udah mau keluar, nggak tahan di situ ya, karena itu RPI itu tadinya. Tapi Pak Eman bertahan berdoa gitu ya, kita coba bertahan, akhirnya di penghujung nggak bisa lagi dikendalikan oleh suami karena keluar kata-kata bahwasanya beliau si RP nggak mau masak untuk dia hanya mau masak gitu kan waktu itu untuk hanya tukang dan mereka aja gitu, yang lain mau makan mau mati sudah begitu ya. Saya bingung ya, saya mau kerjakan salah, nggak dikerjakan salah gitu, karena saya waktu itu sempat mau ngerjain sendiri juga pekerjaan rumah, tapi ketika saya ambil keputusan sendiri untuk masak apa, saya salah, harusnya aku nggak masak ini gitu. Lalu akhirnya keesokannya saya putuskan kalau saya pun harus masak, saya bertanya dulu apa yang mau dimasak. Dan akhirnya waktu itu saya pas mau masak, kebetulan beliau tidur gitu kan. Kalau tidur dia nggak boleh diganggu katanya, karena kalau dia tidur itu bisa jadi dia sedang peperangan roh katanya, peperangan roh sama saya juga tidak tahu begitu. Akhirnya saya ngambil keputusan tunggu bangun aja, baru saya tanya mau masak apa. Waktu dia bangun, akhirnya saya mau masak, tanya masak apa, dia udah marah-marah. Kenapa ini kawan? Marah-marah. Saya tanya, bukan saya mau nggak ngerjain, tapi yang ditanya kok begitu, ada tanya. Dan akhirnya ya habislah kita diperbudak dalam materi, diperbudak dalam tenaga, dan diperbudak dalam targetnya kan ingin mungkin memperkaya diri sendiri ya, karena dia paling nggak suka dianggap disepelekan, karena dia seperti merasa kalau ada orang lain yang lebih kaya dari dia, yang saya lihat ya, dia merasa nggak suka gitu, jadi dia mau lebih daripada yang lain, makanya sering menyepelekan orang lain. Kamu miskin saja juga sembarang ngomong, suka keluar kata-kata seperti itu, kasar sekali, suka meremehkan orang lain gitu, dan semualah diperbudak dalam segala hal begitu kan. Tetapi waktu itu kita bertahan waktu itu juga karena ini ya, karena ini ada tanah yang diperintahkan oleh pangeran waktu itu, kalau nggak salah dia bilang, pangeran katakan belilah tanah itu karena bakalan nanti ada orang yang akan memakai tanah itu. Dan kita waktu itu berharap, karena dia juga dari awal sudah menjanjikan itu tanah dibeli itu bakalan untuk kita, tetapi kita bayar begitu. Hanya makin kesini dia merasa nggak rela gitu, masa jadi sama mereka tanahnya gitu, padahal tetap kita bayar gitu. Dan akhirnya karena sudah nggak benar lagi, tentu juga suami juga udah rasa nggak sejahtera lagi, karena dengan ditambah lagi mimpi saya ada sesuatu mimpi yang aneh ya, kalau olah ada roh yang ingin berusaha mencuri atau merusak hubungan rumah tangga saya pada saat itu. Dan itu sampai 2 kali saya memimpikannya, karena ini berbicara bangunan, ada bangunan, tapi bangunan itu enggak arti bangunan yang kokoh atau enggak seperti terbuat dari beton, tidak. Dia seperti bangunan kayu lantai 2, lalu saya duduk di atas atap gitu, tapi tiba-tiba lantai pertama itu roboh gitu, jadi tinggal lantai 2 gitu, dan saya terjatuh gitu. Itu saya rasa seperti ada sesuatu yang nggak bakalan terjadi. Ini berhubungan dengan rumahan, nggak berhubungan dengan rumah tangga saya begitu. Dan sesuatu ini yang tidak lazim nanti yang sama mata saya gitu. Saya berdoa, saya minta konfirmasi sama Roh Kudus ya, dikasih tahu ada sesuatu roh yang berusaha merusak hubungan rumah tanggamu gitu. Awalnya saya ini anggap Tuhan mungkin ini enggak pas ini gitu. Akhirnya sampai dikasih lagi mimpi kedua gitu. Mimpi kedua bagaimana cerita saya dengan wanita itu berada dalam suatu pekerjaan yang sama gitu, pekerjaan sama. Tetapi
karena dia merasa nyaman dan tertarik dengan pekerjaan suami saya gitu, karakternya, perilakunya. Lalu dia berusaha untuk mencari atau mencuri perhatian suami saya gitu dengan dengan apa yang dia miliki seperti itu. Lalu lambat laun dia dalam mimpi saya itu wanita ini berusaha menarik dan membuat suami saya itu terpikat sama dia begitu. Dan saya sampai saksikan itu sama suami saya. Terus saya bilang, aku merasa itu nggak jauh dari saya karena berbicara dalam satu tempat, berarti nggak jauh tau, saya bilang gitu. Lalu suami bilang gimana? Ya kita berdoa. Akhirnya saya waktu berdoa, saya diingatkan akan kalau ada sesuatu yang ingin merusak hubungan rumah tangga gitu, memecahkan hubungan rumah tangga saya begitu. Dan saya dengan suami memutuskan untuk pindah gitu. Tetapi untuk mengatakan pindah, seringkali kami dihalangi. Mungkin dan juga sering dengar waktu saya bilang, biar kami ngontrak aja gitu, biar kami ngekos aja gitu. Gak dikasih. Kalian hanya boleh pindah kalau sudah rumah itu dibangun di tanah yang belakang yang disuruh Pak Aditya dibeli gitu katanya. Dan suatu waktu sampai kita gini, berpikir kan ada itu rumah kosong di depan rumahnya beliau gitu. Lalu kita bilang kita ngontrak di situ aja. Kalaupun kita nanti kenapa-napa bisa sama gitu. Mau doa, doa bersama, masak bersama gimana, hanya tempat tinggalnya aja, tidurnya aja beda gitu. Nggak dikasih, sampai dibilang ditakut-takutin, dibilang sana banyak kuntilanak, di sana banyak ini gundua apa sebagainya. Sampai saya bilang sama suami, lah itu kan tugas kita untuk memerangi itu. Masa jadi kita yang takut anak-anak Tuhan, masa jadi takut sama setan? Artinya setan yang takut sama kita. Saya bilang gitu. Lalu banyak berbagai alasan lah dibuat akhirnya supaya kita nggak jadi pindah. Tapi waktu dengan keputusan kemarin seperti itu, karena suami merasa sudah nggak benar lagi, masa dia dikasih makan kami tidak, ya masa saya dikasih makan. Pemikiran suami baru begitu, masa saya dikasih makan, anak istri saya mau makan apa gitu. Akhirnya dia bilang kami mau pindah dari sini karena ini nggak sehat lagi. Karena kalaupun saya saat ini berjuang sampai saat ini bersama anak dan suami istri di sini, ya nggak mungkin lah saya sanggup melihat anak dan istri saya nggak makan, saya makan sekalipun dikasih saya makan gitu. Dan akhirnya waktu itu kita pindah dan dia marah-marahnya sampai dia bilang, keluar sendiri dari mulutnya, dia bilang, iya saya ini iblis, kalian sudah dengar saya ini iblis. Hati kalian sudah tenang kalian dengar katanya. Lah akhirnya saya bilang, jadilah seperti yang kamu katakan. Kami tidak mengatakan demikian, tapi kalau itu keluar dari mulutmu jadilah demikian. Yang akhirnya kamu sendiri mengaku siapa dirimu. Saya bilang begitu. Dia semakin mengamuk. Akhirnya kita putuskan keluar dari rumah CRP waktu itu. Dan tapi sebelum kita putuskan mau keluar pun saya merasa enggak ini ya. Sampai sebenarnya saya sangat sedih sekali kalau harus meninggalkan Ibu Tiren di sana. Sampai saya berusaha mencuri waktu gimana bisa ngomong sama Ibu Tiren waktu itu. Saya lihat CRP waktu itu di depan, ya ngecat. Akhirnya saya lari ke dapur, saya mencari Ibu Tiren. Saya bilang, Ibu, tolong ikut kita, jangan di sini gitu. Karena di sini enggak benar lagi. Ini sudah menjadi tempat penyusup, saya bilang. Nah, akhirnya saya tadinya jangan dikasih tunjuk itu mesej dari Pak Eman. Akhirnya saya kasih tunjuk biarlah Tuhan. Kalau Tuhan Bapak mau marah sama saya, Bapak marah aja. Karena saya sayang sama Tiren gitu. Saya nggak mau dia nanti tertinggal di sini. Karena waktu saya bisa sampai ke pasukan 77 pun oleh karena beliau. Terus sekarang saja itu saya sangat bersyukur, terima kasih sekali sama Tiren. Kalau bukan karena dia, saya mungkin nggak bisa masuk di dalam dan pengenalan apa pengajaran ini, pengajaran yang luar biasa ya. Pengajar ini bakal sampai bertemu langsung dengan roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya. Aduh, nggak akan mungkin saya bisa
ketemu langsung dan terkoneksi sampai sejauh ini kalau bukan karena beliau begitu. Dan akhirnya saya bilang kita pergi sama-sama dari sana, dan kalaupun kita keluar dari sini kita harus sama-sama. Datang lalu presiden bilang enggak, kalian saja lah begitu. Ya kan kembali lagi seperti ini katakan pangeran, semua kehendak bebas toh. Kita dikasih pilihan, Tuhan Yesus saja nggak pernah paksakan untuk bagaimana, tetapi berhikmatlah seperti itu. Lalu saya sudah kasih tunjuk, saya cek tapi tidak, saya bilang duluanlah kalian. Mungkin masih ini ya, masih agak ragu-ragu. Akhirnya dia berangkat dan kita pindah. Tetapi sebelum kita pindah, kita selesaikan urusan urusan hati. Dan sekalipun kita bukannya adalah orang yang bersalah, seperti ajaran yang disampaikan ajaran Yesus Kristus yang disampaikan oleh mempelainya, kita harus merendahkan hati ya. Tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Tuhan melihat hati kita. Akhirnya kami minta maaf atas setiap apa yang sudah terjadi. Kita selesaikan saat itu, dan akhirnya kita berangkat dengan baik. Dan ketika kita sudah berangkat, yang tadinya tanah yang dijanjikan itu sudah ini, tapi kita pertanyakan dulu, pastikan dulu. Nanti kata kita bukan mau menggenapi apa yang direncanakan oleh King of the King gitu. Tetapi kalau beliau yang menolak, berarti bukan bagian kita seperti itu. Dan akhirnya puji Tuhan, saya hanya minta petunjuk sama mempelai, tolong doakan supaya rumah yang di Sumatera terjual. Karena berbagai pergumulan kami lakukan ya waktu itu supaya terjual, supaya bisa untuk keperluan kita selama di pengungsian seperti itu. Dan tidak lama kemudian mempelai respon, tapi responnya langsung ke arah amin akan langsung terjadi, dan kalau sudah terlaku nanti langsung bangun rumah, beli tanah, bangun rumah. Itu langsung berarti luar biasa ya. Berarti kata seruan kita, pengharapan kita langsung dijawab sebelum kita bertanya. Berarti konfirmasi bahwasanya jangan menunggu lagi tanah yang diiming-imingkan CRP gitu, langsung pindah gitu. Lalu mempelai bilang, kalau nanti beli tanah, minta petunjuk dari Bapak supaya ditunjukkan kepada tanah yang benar, yang tepat gitu, tempat yang benar gitu. Kata dekat kaki gunung, dekat mata air, ya. Yang kamarnya bagus bisa untuk bercocok tanam begitu. Akhirnya puji Tuhan, kita waktu itu pergumulan puasa dulu ya, untuk ditunjukkan mau ke arah mana. Tuhan, kita mau berjalan ke arah mana, langkah ke arah mana, ke sana, tunjukkan Tuhan, ketemukan. Lalu tiba-tiba waktu kita puasa, pergumulan berdoa, Tuhan arahkan kita untuk menemui kepala desa kampung di Papua ini gitu kan. Kita ditemukan, akhirnya kita tanyakan apakah di sini ada lokasi tanah tepat di bawah di gunung dan dekat mata air dan yang subur tanah itu. Lalu dengan semangat ya kepala desanya untuk tahu sebenarnya awalnya berpikir mana ada dari mana jalan yang dapat tanah seperti itu gitu. Dan akhirnya tiba-tiba dia bilang ada gitu. Dari arah sana gitu. Jadi mengenai begitulah sering berjalannya waktu, Tuhan jauh semua satu persatu. Dan mengenai mengenai penderitaan selama di pengungsian itu, sebenarnya lebih banyak mengalaminya itu Ibu Tira daripada kami. Sebab kami kalau nggak salah cuma 2 bulan, tidak selama di rumah CRT 3 bulan. Udah selesai kami 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. Iya, makanya selesai kita 2 bulan. Nah, Ibu Tiren masih nyusun itu 2 bulan lebih. Berarti kan lebih lama lagi Ibu Tiren sebenarnya. Itu bahkan Ibu Tiren sempat dipakai jadi kaki tangannya untuk memberi tahu nubuatan seperti
Pokoknya apa yang kami dapatkan bersekutuan doa tengah malam bersama keluarga langsung terjawab besok. Saya kan musuhmu akan datang berusaha seperti anjing melolong lagi. Dikatakan sudah menjawab kalian tetap datang lagi dia melolong gitu. Ternyata dia buatkan lagi, bahkan dipakai Ibu Tiren jadi kaki tangannya untuk menyampaikan setiap nubuatan palsu itu. Akhirnya Ibu Tiren datang ke rumah. Kita udah pindah nih, tapi datang disuruh lagi Tuhan untuk menyampaikan kalian berhati-hati, berjaga-jaga sebab nubuatan tadi malam disampaikan kepada si RT itu kalian akan mengalami malapetaka, ditabrak mobil apa namanya itu yang membawa mangkuk semen itu apa namanya, terado. Kalian akan ditabrak mobil terado saat kalian dalam perjalanan bersama anak, seperti itu katanya, dan semua akan hancur katanya gitu. Ya berarti kan udah menunjukkan kematian seperti itu. Lalu akhirnya anak-anak kalian nanti akan kena musibah kebakaran rumah karena menghidupkan kompor begini. Dan itu penglihatan langsung sama si RT dan anaknya seperti itu. Ya saat itu waktu itu disampaikan ya, tiba-tiba waktu itu saya langsung Tuhan, langsung saya berdoa dalam hati gitu kan, kita langsung masuk dan tiba-tiba kita dibawa untuk masuk di dalam doa. Dan di dalam doa itu Roh Kudus ingatkan ya, Roh Kudus ingatkan terlalu bodoh rasanya kalau aku membawa kalian, mengirim kalian ke sini sejauh ini hanya untuk menerima malapetaka selama secara kalian taat gitu. Gak akan mungkin Tuhan merancangkan rancangan yang buruk terhadap anak-anaknya selama kalian taat gitu. Kalian kan bukan arti kata jadi mendua, arti kata menduakan Tuhan. Ya kalian pindah dari situ bukan berarti menduakan Tuhan begitu kan. Dan akhirnya saat itu diingatkan lagi, saat itu tiba-tiba saya seolah-olah saya merasa ada roh yang masuk di dalam tubuh saya, roh lahir itu. Dan saat itu langsung menangking ya, di dalam nama Yesus segala kutuk si iblis dan rancangan si iblis, rancangan si jahat hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami thank you saat itu dalam nama Yesus ya, kami menolak itu ya, kami menolak setiap nubuatan itu. Dan sampai akhirnya juga Ibu Tiren ya dikasih perintah untuk berpuasa sampai 1 bulan ya untuk kami. Bayangkan udah sampai akhirnya saya bilang, Ibu Tiren hati-hati, segala sesuatu yang diterima difilter, jangan diterima. Saya bilang maafkan aku jika aku harus menyampaikan kata-kata jadi penasihat. Seharusnya sebenarnya aku nggak pantas, mengingat aku adalah anak yang sebenarnya, akulah anak rohanimu. Tetapi kalau memang aku harus disuruh untuk menyampaikan ini, maafkan aku. Kalau Ibu Tiren menganggap aku merasa tidak menghargai, maafkan aku. Saya bilang gitu. Saya bilang Ibu Tiren tolong filter, karena Ibu Tiren akan lebih banyak waktunya ya terkoneksi dengan roh yang ada di dalam rumah itu begitu. Jadi hati-hati, lebih banyak bertanya langsung kepada Tuhan, kepada Bapa. Jangan bertanya kepada si RT gitu. Saya bilang apapun disampaikan dia filter, jangan asal diterima. Saya bilang karena kan kita jadi dikasih roh, kita bisa langsung seperti itu. Jadi akhirnya Ibu Tiren berkata, ya saat itu kita sudah selesai doa dan akhirnya Ibu Tiren kembali lagi ya ke sana gitu. Dan saya nggak tahu penderitaan apa lagi selanjutnya jalani Ibu Tiren di sana. Tetapi walaupun demikian, aku diingatkan tetaplah berdoa bagi mereka seperti itu. Kita hanya berdoa dan berpuasa bagi mereka dan untuk perlindungan, perbentengan terhadap tubuh jiwa dan roh kita juga ya selama di sana, di situ di tempat kontrakan seperti itu. Dan untuk sampai sejauh ini ya saya bersyukur atas tuntunan Tuhan begitu, tidak secara kebetulan. Dan saya percaya inilah yang disebut dengan namanya proses peleburan di dapur peleburan itu, proses kehidupan yang harus dilewati di dapur peleburan itu. Ya, terima kasih untuk setiap ketunannya mempelai, dan saya sangat bersyukur ya, mempelai ternyata sungguh-sungguh luar biasa terkoneksi ya untuk membimbing setiap
orang-orang yang saat itu yang membutuhkan jawaban atas setiap pergumulannya langsung dijawab seperti seolah-olah tahu aja apa yang sebenarnya saat itu menjadi pergumulan kita. Ya itu saja mungkin saya dapat bagikan Pangeran dan mempelai dan semuanya yang ada di dalam live TikTok ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Kami terus prihatin, berkati. Semangat ya, semangat. Maka doma. Untuk Bapak Ibu ya. Semuanya mempelai Tuhan, kasih Tuhan dalam kesaksian yang luar biasa yang sangat memberkati kita. Bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi kita anak-anaknya, itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu ya. Memang kalau kita harus mengalami kepekaan dekat dengan Tuhan ya harus doa, puasa, asa mata roh kita supaya kita tidak tertipu. Karena setan itu yaitu selain mencuri harta kita, membinasakan kita, mengambil sukacita kita, mengambil kebahagiaan kita, harta sampai nyawa pun dia akan ambil. Harus hati-hati Bapak Ibu ya, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang cerdas. Kita harus bisa melihat situasi, tapi kita tetap menjadi orang yang baik. Tidak boleh kita jahat ya, seperti mereka. Tidak boleh pun kita memiliki hati yang serakah. Itu hati yang serakah awal daripada kejatuhan. Cinta mamon, cinta dunia juga awal daripada kejatuhan. Angkuh, terkoneksi dengan roh dunia tanpa kita sadari, yaitu kejatuhan kita. Lambat atau cepat, cahaya kemuliaan Tuhan akan tidak ada lagi bersinar dalam wajah kita, dalam kehidupan kita. Nah, akibatnya apa? Kedepannya kita masuk dalam dimensi cahaya, kita keluar dari dimensi cahaya itu, orang tidak lagi Bapak Ibu mempercayai kata-kata yang hampa, yang kosong. Orang kedepannya itu melihat dimensi cahaya. Siapa yang tidak bercahaya, mereka tidak akan ikuti. Ingat ini Bapak Ibu, siapa yang tidak bercahaya, baik kita yang sudah ada di pasukan 77 ataupun di pasukan Abu Nawas, di pasukan Dagelan, apapun ya di dunia ini yang tidak bercahaya, manusia yang tidak bercahaya tidak akan diikuti lagi. Pengikutnya akan meninggalkan dia secara pelan-pelan. Jadi yang diikuti itu adalah pengajaran manusia yang berjaya-jaya. Jadi kejarlah perkenanan Tuhan, kejarlah hadirat Tuhan, kejarlah kerendahan hati Bapak Ibu. Hati kita memiliki kasih, bukan serakah. Hati kita memiliki kerendahan hati. Kejarlah semua yang baik-baik itu dalam kehidupan kita. Ya agar supaya apa? Kita percaya cahaya, kita ada di relnya Tuhan. Tanpa kita berkata-kata, orang melihat saja cahaya ilahi, kemuliaan Tuhan, orang tahu. Ini manusia pilihan, ini manusia terpilih. Manusia dari dimensi cahaya yang sudah berada di Taman Eden. Ingat gak Pak Ibu, fenomena manusia cahaya ini akan berlangsung terus. Dan pergerakan kita cepat Bapak Ibu. Yang tidak bercahaya ya tertinggal, tereliminasi. Dengan sendirinya orang akan tinggalkan. Mau dia keluar-keluar busa-busa juga orang tidak mau lagi. Dengan orang hanya lihat ada cahaya ilahi, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, pasti di dalam diri manusia cahaya, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan komplit Bapak Ibunya, ada kesaksian surga dunia itu cakup, ada kesaksian tanpa ada ketakutan. Saksi surga itu Bapak Ibu saya katakan ya, sekali lagi tekankan, tanpa ada ketakutan. Kalau saudara masih ada roh ketakutan, saudara bersaksi, berarti ada yang tidak beres dengan roh Bapak Ibu. Masih ada terkoneksi dengan roh-roh dunia. Karena roh-roh dunia ini menahan. Roh-roh dunia menahan kesaksian para saksi surga. Jadi saudara masih ada di level takut-takut.
takut jaga perasaan si dia, takut menjaga nama baiknya, aibnya. Tapi saudara masih terkonek kuat dengan 66. Kalau saya sebagai mempelai Tuhan ya, saya kasih buka-buka sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kesaksian saya. Saya mau dibunuh, mau diapapun saya, mau dianiaya saya, mau dibunuh, mau diapa, disiksa, dihina, difitnah, saya maju terus, bukan? Sehingga apa? Saya jadi pemenang. Bukannya saya menutup telinga saya ya, saya buat telinga saya jadi tuli. Saya tidak mau mendengar roh-roh dunia itu berbicara, mengintimidasi saya, mengancam nyawa saya, tapi saya mau dengar satu suara saja, yaitu suara Tuhan. Kalau kita mendengar satu suara saja yang masuk dalam telinga kita olah itu, kita tidak akan sampai terpuruk Bapak Ibu. Kita tidak akan memiliki roh ketakutan. Kalau kita dalam roh Tuhan, kita memiliki keberanian untuk bersaksi. Walaupun Bapak Ibu, kesaksian kita itu dalam tahap garis merah, danger, berbahaya. Makanya Bapak Ibu lihat, setiap kesaksian saya itu berbahaya. Dan roh-roh dunia sangat takut. Itu hitungan beberapa jam Bapak Ibu langsung dihapus. Coba. Saking ketakutannya roh-roh dunia ini loh. Atas kesaksian saya, karena apa? Real, ya dan Adi. Dalam kesaksian itu terbukalah rencana-rencana jahat si iblis. Dalam kesaksian saya itu terbukalah cara-cara kerjanya iblis. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Bapak Ibu masih memikirkan menjaga perasaan yang si A, si B, Bapak Ibu bersaksi, padahal di situ ada pekerjaan iblis loh yang luar biasa. Dan iblis pakai orang itu, dan saudara menutupi aibnya, saudara menutupi jaga nama baiknya, apanya, celaka Anda Bapak Ibu. Anda tidak cocok menjadi saksi surga. Cocoknya jadi saksi dunia, tergantung mood Anda, tergantung perasaan Anda, hati Anda. Jadi saksi dusta oleh Saksi dusta, Abu Nawas. Jadi mau Anda kan seperti dia. Jadi Abu Nawas, Papa Nesta, roti putih itu. Lebih parahnya lagi mempelai kami itu dilarang itu memosting saya. Gak boleh memosting saya. Nah kenapa? Karena dia takut. Karena dia dengan saja. Karena dia takut. Dirinya sendiri juga tidak bercahaya. Bapak Ibu lihat saja. Coba dia suruh tampil di kamera. Bercahaya enggak? Sudah enggak ada. Bapak Ibu pernah lihat dia enggak? Bersaksi di kamera di apa? Di blog memang gimana mau lihat. Iya, tapi kan Bapak Ibu pernah Amal lihat mempelai. Waktu dia terakhir waktu pangeran mengumumkan bahwa dia sudah bukan malaikat, Oma sempat ikuti dia. Saya bilang begini, mana pedang rohnya? Tidak ada. Dan saya sama mamanya Bella, coba lihat, jadi tidak ada pedang rohnya. Langsung mamanya Bella bilang, masa saya coba lihat, tidak ada sama sekali. Gila. 3 hari kemudian seberapa? Terus pangeran umumkan. Setelah itu benar kan saya bilang, tidak ada mempelai. Terakhir dia live. Di alam roh pedang rohnya. Bapak Ibu ya. Sudah hilang. Di alam roh itu pasukannya. Sempat sih kalau Oma kasih Ibu Jul, bilang kenapa Ibu Deli tidak ada pedang rohnya lagi? Ya aneh kan. Ya itu dengan sendirinya Iya. itu terbuka Aneh. mata kita. Nah dengan sendirinya juga mereka akan menyangka kuasa Tuhan. Dengan sendirinya juga mereka akan menjadi penentang. Karena di alam roh sebelumnya mempelai lihat kok ada beberapa orang penunggang kuda putih, terus yang di depan itu si Joker ini Bapak Ibu, tapi mukanya bukan mukanya dia, tapi segitiga. Bayangkan. Terus berhadapan dengan mempelai langsung. Saya hadang kudanya, saya hadang juga orangnya. Iya, saya langsung kasih keluar pedang saya bilang, siapa kau? Saya kan tidak kenal di alam roh ini. Saya tanya dia pas bunyi, diam Bapak Ibu, pasukannya itu diam. Tapi saya lihat loh, kenapa mukanya ini segitiga? Mukanya segitiga loh. Itu kan roh dunia, segitiga piramid. Jadi mukanya saya tidak kenal, cuma saya lihat segitiga. Nah saya cari tahu lah, saya keluarkan pedang roh saya bilang siapa ini sebenarnya, mereka ini siapa? Itu di alam roh Bapak Ibu. Mereka ada sekitar 2-3 orang di situ dengan pengikutnya.
2-3 orang di belakangnya dia ini. Nah, si Joker ini di depan Bapak Ibu, tapi mukanya kecil, imut, bentuknya segitiga coba. Saya tidak kenal dia Bapak Ibu, saya tidak kenal dia, tapi saya cari tahu. Saya kejar dia, saya bilang, siapa kau? Nah, berhadapan kita langsung, siapa kau? Nah, seiring efeknya di dunia nyata, dia teror saya di Messenger. Si Joker ini. Di alam roh dulu saya lihat, terus di alam dunia nyata dia teror saya. Pokoknya tanda seru terus. Saya bilang, siapa? You siapa? Ini kan Roh Isabel mau menteror saya. Oh, saya cari tahu lagi. Siapa itu yang penunggang kuda putih? Dia serba pakaian putih. Seperti, ya itulah. Mereka menyamar semuanya Bapak Ibu. Dilihat putih semua, kuda putih. Pakai baju putih seperti kayak jas, begitu. Tapi mukanya yang segitiga. Dan saya kejarlah cari tahu. Siapa kamu? Siapa kamu? Nah, sampai baku hadang, baku lawan. Nah, mereka lari, saya kejar terus. Oh, saya lihat, saya dapatlah di situ. Ternyata Joker di alam dunia nyata, dia sudah mulai saya di Messenger itu, serang saya pakai tanda seru. Saya bilang, kalau saya juga ingin mengetik segala sesuatu kalimat pakai tanda seru, ini kan intimidasi. Saya juga bisa kasih tanda seru, 20 tanda seru. Saya bisa, saya tidak takut. Saya tidak takut. Begini. Nah, seperti itu apa yang ketemu di dunia nyata efeknya. Jadi seperti itu pengalaman. Sebenarnya kita dapat beristirahat dulu secara fisik Bapak Ibu. Sudah sangat capek juga fisik saya, berapa jam ini Bapak Ibu ya. Kita butuh istirahat ya, fisik jasmani kita. Kalau roh kita kuat loh. Roh kita ini mau bertahan sampai jam 10 pagi pun bisa. Tapi fisik saya ini ya terbatas ya Bapak Ibu. Sudah sakit tulang belakang apa semua. Hari ini bicara kok manusia biasa ya, darah dan daging. Hari ini bicara kok yang paling lama. 9 jam sudah. Oh haleluya. Paling terlama. Di Oma sudah setengah 8 pagi. Pantas Bapak Ibu Di sini sudah setengah 8. Saya lagi 9 jam Pangeran. Jangannya Bucang Lorina ya, luar biasa ya Bapak Ibu. 9 jam. Pecahkan rekor. Kemuliaan Tuhan ya, nyata. Haleluya. Bucang Lorina ya, on kamera. Saya selalu bilang kepada mempelai Tuhan, saksi-saksi surga, on kamera, perlihatkanlah cahaya kemuliaan Tuhan, perlihatkanlah kuasa Tuhan. Setan sangat takut dengan itu, makanya dia katakan sembunyikan cahaya itu, jangan main-main di cahaya, karena takut. Karena dia sendiri sudah tidak bercahaya. Itu rahasianya, saudara. Ya, Bucang Lorina coba lihat cahaya kemuliaannya, kan luar biasa. Gak usah bersembunyi di balik foto profil atau apa, tunjukkanlah kuasamu, tunjukkanlah pesona malaikat Tuhan itu seperti apa. Jadi kita saling mampu tahu. You jatuh, you lengah dikit, hilang cahaya, sudah selesai, game over. Saudara harus mengejar lagi cahaya itu dari nol. Kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh, ya turun jabatan, turun pangkat, orang tidak lihat lagi. Mau saudara lain mau busa-busa, tidak akan lihat. Itu. Kita tergantungnya mainnya di cahaya, di frekuensi, di kode. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu kan luar biasa kan cahaya kemuliaan Bucang Lorina. Kalau tidak digodok di gunung, mana mungkin cahayanya seperti itu. Pikul salib. Masing-masing digodok saudara. Sekalian ditutup ya mempelai. Oh ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, di dalam firman-Nya, anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah menjadi firman dan manusia yang telah turun ke tengah-tengah dunia, yang pada saat ini yang sudah berinkarnasi di dalam tubuh Aditya Nugrahanto, yang sudah ada bersama-sama dengan kita, kode name Alpha dan Omega, King of the Kings. Tapi dunia tidak melihat dia, dunia buta Bapak Ibu, dunia sangat buta Tuhan. Biarlah Engkau mencurikan mata-mata yang buta, hati-hati yang buta, hati yang tumpul. Tuhan, biarlah selubung-selubung di mata manusia bisa Engkau
bukakan, bisa Engkau culikan, hanya kuasa Tuhan yang bisa menculikan setiap hati manusia sehingga mereka mau datang kepada Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan nyatakanlah di tengah-tengah dunia ini sehingga banyak jiwa diselamatkan, banyak roh-roh yang mau datang kepada Tuhan Yesus, sujud menyembah kepada Tuhan dalam kerendahan hatinya. Tuhan, bagi mereka yang telah menyangkal nama Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan mengampuni mereka. Biarlah mereka berbalik daripada dosa-dosa keangkuhan hati mereka, karena mereka telah menyangkal kuasa Tuhan, mereka telah menyangkal nama Tuhan, mereka telah menyangkal Engkau Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, sekalipun penjahat Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan, biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu tercurah atas dunia manusia, Bapa. Biarlah yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami serahkan hidup mati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan. Kami memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan bintang-bintang-Mu berguguran. Banyak bintang-bintang-Mu telah jatuh berjatuhan berguguran satu demi satu. Tuhan, tolong kuatkan iman kami. Proses yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini tidak gampang dan tidak mudah. Biarlah Tuhan yang melihat semuanya, ya Bapa. Dan kami diberikan kemampuan yang ekstra oleh Tuhan sesuai dengan kekuatan kemampuan kami. Hanya Tuhan yang mampu melihatnya, ya Bapa. Kuatkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, supaya kami tidak goyah selama kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, ya kami mau beristirahat Tuhan di tengah keletihan tubuh kami, tetapi roh kami senantiasa bernyala-nyala melayani Tuhan. Kiranya damai, sukacita, sejahtera daripada Allah turun atas kita, anak-anak-Nya, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, mempelai Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, dan para tua-tua. Oh, haleluya Yesus. Berkenanlah Tuhan atas hidup kami. Berkenanlah Tuhan atas pekerjaan kami di muka bumi ini, untuk memperlebar kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata atas kami, kemuliaan Tuhan nyata atas kami, melingkupi kami semua anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini. Kasihani kami Tuhan. Perbaharuilah pikiran hati kami jikalau pada saat ini kami masih berjalan di jalan yang salah. Tuhan, tegurlah kami, nasihatilah kami, peganglah hati kami, peganglah tangan kami Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, ampunilah segala kekeliruan kami Tuhan, karena kami manusia pendosa di hadapan Tuhan. Kami masih hidup di dalam darah dan daging. Tuhan, hancurkan dalam nama Yesus segala keangkuhan, segala kenajisan, segala perbuatan-perbuatan terselubung, dosa-dosa yang kami lakukan di muka bumi ini. Hanya Tuhan yang bisa menahirkan kami dengan kuasa kemuliaan Tuhan, pembasuhan Tuhan di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, ya Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, jangan kami mempermalukan nama Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, disanjung oleh karena karakter hidup kami, oleh karena perkataan kami, oleh karena perbuatan kami. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan bertanya, siapakah Tuhan Allah yang Engkau sembah, yang Engkau sanjung dalam hidup. Tuhan, berkenanlah Engkau atas hidup kami ini Bapa. Tanpa perkenanan-Mu Bapa, kami sia-sia bagaikan rumput yang kering, bagaikan angin, bagaikan uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang dan lenyap. Haleluya. Ini doa kami akan beraktivitas sesuai dengan kegiatan kami masing-masing. Biar kami semuanya Tuhan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap segi pekerjaan kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, baik duduk berdiri kami, Tuhan Yesus Kristus kami libatkan dalam setiap hentakan detak jantung
menuntun kami Tuhan. Kami selalu memanggil-manggil nama Tuhan. Kami selalu berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan beraktivitas. Ada yang mau istirahat, Tuhan tolong kami. Bagian-bagian tubuh yang sakit, Tuhan sembuhkan. Imanmu yang menyelamatkanmu dan imanmu juga yang menyembuhkanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi langit pun berbicara. Haleluya, amin. Terima kasih banyak pangeran ilahi.